Pernah nggak sih ngalamin kayak, duh capek juga nih kayaknya mending balik deh gitu. Ada sempat kayak gitu nggak sih? Maksudnya dari hati gitu. Waktu awal-awal justru. Jadi dulu ceritanya, ini sadar nih, saya harus berhenti yang di sana. Karena di sana yang udah lama di bidang itu pun mereka kalau ditanya jujur dalam hati nggak pengen selamanya loh di bidang seperti itu. Dan memang ketika dicari nggak ada yang happy ending lah. Kalau bener-bener sampai puluhan tahun di bidang itu nggak ada yang happy ending. Sadar harus berhenti, akhirnya pun berhenti, tapi terus ngebacain kan janji Allah tentang hijrah, tentang taubat, sambil masih ada sisa duit haram di sana meskipun waktu itu tinggal beberapa ratus juta doang, tapi haram. Jadi ngerasa pede gitu. Wah, hijrah, tobat, janji Allah, janji Rasulnya seperti ini, masih ada duit lagi buat modal usaha, saya pasti meledak nih di Indonesia. Dalam hati tuh kayak suka ngelamun mikir, kayak jelas saya bukan nabi ya nggak bisa ngomong sama Allah, tapi kayak suka ngebayangin kayak mungkin kata Allahnya gini, cenah katanya mau tobat, masa sisa uang haramnya nggak dibuang, terlalu berat ya, terlalu cinta ya sama hartanya, iya ya Allah, terlalu melekat di hati, tolong ya Allah, tenang. Akan dikirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Yang nolong siapa? Ya tukang tipu ternyata datang semua. Ngajak bisnis dari awal. Langsung ada yang ngajakin, yuk bisnis yuk. Lu kan di Indonesia berhenti yang di sana. Pasti harus bisnis dong di Indo. Ini gue bawa proposal, tinggal naruh duit segini. Tiap bulan gue kasih keuntungan segini. Begitu ditransfer sampai hari ini, batang hidungnya hilang. Sampai sekarang. Ada yang sama-sama jujur, bangkrut, dibikin gak laku. Intinya mah abis dari nol. Mulai dari nol, tinggal di Bandung waktu itu. Di trotoar Dago kalau CFD, jual kaos kaki emperan 10 ribuan. Pandemi nggak boleh jualan, akhirnya lowongan yang terbuka waktu pandemi itu malah kurir ya. Akhirnya kerja di salah satu ekspedisi, naik motor nganter-nganterin paket sampai habis bener-bener nggak ada sisa. Dan dulu ngambek, tapi kayak begitu ngambek itu kayak percuma, udah nonggeng, udah sujud, ngapain? Mendingan gue balik lagi ke sana. Tapi setelah akhirnya diterusin di jalan yang itu, nyampe di satu titik bahwa kayak, oh iya ya, pertolongannya gimana? Ya sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba hijrah tobat masih sambil makanin duit haram, nggak akan bener, nggak akan beres. Sedangkan buang sendiri nggak sanggup. Maka ya udah tuh ditolong sama orang yang ngambil. Cuman kenapa waktu itu saya ngambek? Ini dia. Mungkin waktu itu Tuhannya saya masih duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit ngambek. Atau di luar sana ada yang ya sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak nangis. Tapi waktu gagal nyalek kok gila ya. Ya udah, berarti di hatinya jabatan. Nah waktu kita hijrah tobat, itu tuh di hati kayak amplop banyak ditempelin perangko, terlalu banyak kemelekatan. Dengan tobat itu kayak dicabutin. Namanya dicabut pasti sobek, perih. Tapi itu satu-satunya jalan sembuh. Karena semakin banyak yang melekat di diri, di hati, ngambek melulu. Kita pasti pernah lihat orang yang mungkin lebih punya segala-galanya dari kita tapi lebih ngambek. Jadi sedih itu bukan ketika kehilangan, lebih tepatnya kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Di luar ada motor hilang, kalau itu motor kita ngambek. Tapi kalau itu motor orang, kadang kita biasa aja. Iya. Ya karena gitu kan berarti kita baru sedihnya ketika itu kita akui milik kita baru hilang, baru ngambek. Ya, kita aslinya udah titipan di aku melulu ya. Selamat menderita.